لنقطة التعيين يا غرامي الله لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي التكوين من عليكم فيكن يا غرامي نبي كان أصل التكوين من عليكم فيكن يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي الله الله صلاة يا صلاة بالسلام المبين سلام 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 لنقطة التعيين يا الله يا غرامي رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله أياما جاءنا حقا نذير مغيثا مسبلا سبل الرشاد أياما جاءنا حقا نذير مغيثا مسبلا سبل الرشاد صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي الله الله صلاة يا صلاة بالسلام المبين سلام سلام لنقطة التعيين يا الله يا غرامي. Senandung doa untuk orang tua. Terima kasih kami ucapkan kepada tim Hadroh dan Sholawat pimpinan Ibu Hajah Saidah Ahmad. Silakan untuk kembali ke tempat yang sudah disiapkan. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, acara doa bersama untuk Indonesia dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bisa langsung kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah
Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Hadratal mukarramin yang kita hormati, Bapak PLT Ketua Umum DPP P3 yang menuju ke lokasi ini, Bapak Haji Suharso Monoarfa. Yang kami hormati Bapak Sekjen DPP P3, Bapak Haji Arsul Sani, beserta seluruh jajaran pengurus harian DPP P3 yang hadir. Yang kami hormati juga Ketua DPW Provinsi Wilayah Sulawesi Selatan dan juga seluruh jajaran pengurus harian DPW yang hadir. Juga yang kami hormati para peserta yang insya Allah besok akan ikut dalam penyelenggaraan Muktamar ke-9 Partai Persatuan Pembangunan yang hadir. Kami ucapkan terima kasih. Tidak lupa juga yang sangat kita hormati Kiai Haji Sanusi Baco LC selaku Ketua MUI Provinsi Sulawesi Selatan yang kami hormati, dan tentunya juga Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim yang biasa kita kenal dengan Gus Baha, yang mengikuti acara pada malam hari ini melalui daring. Kami ucapkan juga terima kasih atas kesediaan dan waktunya, dan juga kami ucapkan terima kasih dan rasa hormat dari kami seluruh peserta, hadirin Bapak Ibu yang hadir dalam acara pada malam hari ini. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas limpahan rahmatnya kita semuanya diberikan kesehatan sehingga kita semua bisa hadir di acara doa bersama untuk Indonesia dan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga tetap dan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ucapan terima kasih dan ungkapan tanda cinta kasih kita kepada beliau. Mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan syafaatul uzma kelak fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara dimulai, untuk keberkahan dan kelancaran acara ini, mari bersama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Untuk itu kepada Bapak dan Ibu, mari kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Burhanuddin MPDI. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ليس البر أن تولوا وجوهكم
والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس وأولئك هم المتقون وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul Adzim. Terima kasih kami sampaikan atas pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang dibaca meningkatkan keimanan kita semuanya, sehingga menjadikan
dimudahkannya dan dikabulkannya segala harapan. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu pembacaan perjanji pembacaan perjanjian yang dipimpin oleh Ustadz Maskur. Untuk itu kepada Ustadz Maskur dan tim perjanji dimohon untuk maju ke depan. Sini ke sebelah. Kamu sini. Penerjemah dipinggirkan, bukan penerjemah. Anda pembaca. Berdiri di sini. Di sana karpan sana. Apa kamu baca kalau? Oh ya di sini. Satu lagi. Sama. Sini. Oh ya, bentar. Lihat 2 menit saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah, salatan wa salam ala rasulillah ma ba'du. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Para alim ulama yang tentu kami hormati, lebih khusus kepada Andre Gutta, Dr. Ki Haji Sanusi Baco, LC, pimpinan pusat Partai Persatuan Pembangunan yang sempat hadir, serta segenap seluruh anggota DPR, baik pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Tanpa kecuali seluruh yang hadir, insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sallallahu alaihi. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sallu wa sallimu alaihi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi. Sallu alaihi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Al-jannatu wa na'imuha saddun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. أبتدئ الإملاء باسم ذات عالية مستدرا فإن البركات على ما له وأولى وصلي بحمد موارد سائقة أذية ممتدية من الشكر الجميل وطايا
وأصلي على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في القرار للكلمة والهبة وأسلم الله تعالى رضوانا يقص الإدارة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه وهداية لسلوك والوالية الجلية وحفظا من الغواية في خطة الخطأ وقطع وانشر من قصة المولد النبوي ورحسانا أبكريا ناظما من النسم الشريف قد تولى المسام بغلا واستعينوا بحول الله تعالى وقوة القوية وإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم قبره الكريم يرفي شذي صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم قبره الكريم بعرف شدي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشقوى. ولما تم من حمله على الراجي 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه غدا أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من العظيرة القدسية وأخذها المخاض فلودت صلى الله عليه وسلم نورا يتلأله سنا. صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. صحيحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله آمين. اللهم يا باسط اليدين بالعطية يا باسط اليدين بالعطية يا باسط اليدين بالعطية يا من إذا رفعت إليه كف العبد كفى يا من تنزه في ذاته وصفاته الأحدية أن يكون له في نظائر وأشباه يا من تبر بالبقاء والقدم والأزلية يا من لا يرجى غيره ولا يعول ولا سواه يا من ارسل الأنام إلى قرة القيومية وأرسل بفضله من استسره واستهلاه. نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أذهبت من ظلمات الشك دجى ونتوسل إليك بشربة الذات المحمدية
ومن هو آخر الأنبياء بسورته وأولهم بمعناه وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم جميع الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Sekali lagi untuk keberkahan kita semua, untuk keberkahan Partai Persatuan Pembangunan Indonesia. Al-Hazini Aqul Salih Al-Fatihah. Tahun fiha subhanakallahumma tayyatun fiha salam wa akhirun da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Demikianlah pembacaan berjanji pimpinan Ustadz Masykur. Mudah-mudahan dengan pembacaan berjanji dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW ini, kita semua yang hadir insya Allah mudah-mudahan akan mendapatkan yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak PLT Ketua Umum DPP P3 Bapak Haji Suharso Monoarfa beserta Ketua Dewan Pertimbangan DPP P3 Bapak Haji Mardiono. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan yang insya Allah nanti akan disampaikan langsung oleh PLT Ketua Umum DPP P3. Untuk itu langsung saja kepada beliau Bapak Haji Suharso Monoarfa kami silahkan. Tes, oh bisa ya. Halo, tes ya. Juga ya. Sebelum saya mulai, saya mau tanya Pak Amir, ini ada berapa orang dalam ruangan ini? Tidak boleh sampai 100 dan tidak boleh lebih dari 2 jam. Kalau melihat jumlah ruangannya itu kurang gede untuk sejumlah ini, pengalaman saya ya, karena perhitungan cycle threshold itu bisa apa kita nggak tahu ya, jadi saya minta semua pakai masker. Maaf, maskernya jangan dibuka, tolong dipasang karena kita tidak mau meninggalkan jejak. Ada yang mengalami karena kami ada beberapa orang yang dites di DPP sehingga tidak bisa berangkat ke sini, termasuk yang paling sibuk, bahkan sudah pernah kena dan dia terinfeksi kembali, Saudara Tony. Mudah-mudahan cepat sembuh beliau. Dan jadi saya minta disiplin ini
penting sekali karena kita ingin menunjukkan yang nggak pakai itu, saya minta dipakai ya. Ya, dipakai itu. Jumlahnya, karena kita jangan meninggalkan jejak di Makassar bahwa perhelatan Partai Persatuan Pembangunan di sini meninggalkan jejak yang kurang manis buat Makassar. Dan di Makassar, Pak Amir sedang naik juga. Sedang naik menuju merah lagi. Jadi saya harap kita berjaga-jaga. Jadi Ervan dipasang lagi Ervan. Ya, nanti dulu makan itu Ervan. Ya, saya ingatkan karena kebetulan kami di tingkat nasional benar-benar diminta untuk ngikutin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia di Sulawesi Selatan, Mustasyar NU di Sulawesi Selatan. Yang saya hormati Pak Sekjen, Wakil Ketua Umum, dan seluruh ibu dan bapak-bapak yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Apakah ini juga termasuk di lewat virtual? Termasuk yang hadir secara virtual? Dan wabil khusus juga saya ingin kenalkan di sini ada saudara Audi Joynaldi, silakan berdiri. Audi Joynaldi ini adalah kader muda P3 yang memenangkan Pilkada Gubernur Sumatera Barat. Jadi Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haq liyusirahu ala din kullihi wa kafa billahi syahida. Syada la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Marilah sekali lagi kita menaikkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir pada malam hari ini dalam suasana yang hangat dan mudah-mudahan kita semua dianugerahi kesehatan dan dapat mengikuti semua acara termasuk acara hari ini dalam keadaan yang baik. Tak henti-hentinya kita sampaikan salam dan salawat kita kepada pemimpin besar kita, junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada umatnya hingga di akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita menjadi bagian dari umat beliau yang kelak memperoleh syafaat. Oh, saya lupa juga tadi mau menyebutkan Pak Sekjen ini adalah Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan ada juga di sini penasihat Presiden, Dewan One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden, Bapak Mardiono. Jadi kalau Pak Amir Uskara adalah tuan rumah, saya nggak perlu kenalkan. Jabatannya banyak sekali. Jabatannya itu banyak sekali beliau ini hari ini. Ketua OC, ketua fraksi, orang paling berkuasa, kemudian wakil ketua umum, dan yang paling penting lagi wakil ketua Komisi 11. Banyak sekali. Ada 4 jabatan yang ada di beliau ini. Mestinya
Harusnya dibagi yang 3 itu ke orang lain. Tapi sekarang bolehlah, masih karena ketua OC ya apa boleh buat. Hari ini kita sama-sama akan memperingati kelahiran pemimpin besar kita, Maulid Nabi, dan juga kita akan bersama-sama mendoakan kita semua, negeri yang kita cintai ini, Indonesia, agar kita mampu untuk menjadi pemenang dalam menghadapi pandemi akibat COVID 2019 ini yang benar-benar ada. Karena masih banyak sebagian dari masyarakat kita yang tidak percaya bahwa COVID ini ada. Sebagaimana juga terjadi ketika waktu menjelang Perang Dunia Pertama di Spanyol, yang kemudian dikenal dengan flu Spanyol, dan flu Spanyol itu yang kita kenal hari ini. Jadi flu Spanyol itu berubah, bermutasi virusnya itu, mulai dari yang berat pada tahun 20-an itu, 30-an, 20-an, 30-an, yang membunuh sekitar 50 juta orang di seluruh dunia. Kalau dihitung sekarang tahun 2020, itu artinya hampir 100 tahun yang lalu. Vaksinnya baru ditemukan pada tahun 90-an, vaksin anti-flu. Dan itu pun hanya berlaku 6 bulan. Sampai sekarang vaksin anti-flu yang disuntikan ke orang itu dia harus di booster setiap tahun. Jadi vaksin flu itu seperti apa yang kita saksikan hari ini. Dan flu Spanyol yang kita lihat itu adalah seperti sekarang itu sudah seperti flu yang sehari-hari kita hadapi. Dan mungkin nanti coronavirus ini kelak dia akan mengadakan mutasi virusnya sehingga kita makin lama bisa beradaptasi, dia melemah dan diri kita menjadi kuat, herd immunity-nya terbentuk di seluruh dunia dan akhirnya melandai. Dan pada waktu itu ada vaksin dan mudah-mudahan vaksin juga akan segera disuntikan oleh kepada seluruh rakyat Indonesia, setidaknya 187 juta menurut Bapak Presiden itu akan diberikan secara gratis. Karena 187 juta itu, hitungan kami di Bappenas adalah untuk mencapai apa yang disebut dengan herd immunity di sebuah negara dengan penduduk 270 juta, sehingga harus sekitar 60-70% yang divaksin. Itu sekedar intermezzo, saya ingin mengingatkan sekali lagi karena kita dalam suasana ini. Saya ingin menitipkan saja sesuatu yang saya ingat mengenai kehebatan, keluar biasaan yang dimiliki oleh pemimpin besar kita, Rasulullah Muhammad SAW. Telah banyak scholars di seluruh dunia yang menulis tentang sejarah beliau, termasuk Ekal, termasuk Watt Montgomery, dan itu dua nama yang saya ingat paling hebat menulisnya. Tetapi saya ingin mencatatkan sebuah tulisan yang hebat yang ditulis oleh seorang ahli, seorang profesor dan bukunya menjadi sampai hari ini bukunya itu dianggap objektif oleh semua cendekiawan baik muslim maupun non-muslim di seluruh dunia terkait dengan sejarah Rasulullah Muhammad SAW. Yang ditulis oleh Watt, oleh Profesor Montgomery ini sebenarnya adalah karena beliau ahli sejarah, meskipun juga seorang pendeta, tetapi adalah ahli Islam dan ahli sastra Arab, Montgomery. Bukunya banyak sekali, antara lain Muhammad in Mekah, Muhammad in Madinah,
Muhammad dan pemerintahan dan kekuasaan dan seterusnya, bahkan dan ekonomi. Yang saya akan nukilkan adalah soal ekonomi. Jadi menurut orang ini, menurut Watt, seharusnya super Nobel ekonomi pertama itu yang memperoleh adalah Rasulullah Muhammad SAW. Pada abad ke-6 itu, Muhammad telah mengenalkan apa yang dikenal dengan yang ditulis oleh seorang profesor Paul Samuelson itu 14 abad berikutnya. Paul Samuelson mendapatkan hadiah Nobel untuk itu. Tapi sebenarnya temuan itu sudah dilakukan oleh Rasulullah dan dipraktekkan oleh Rasulullah. Apa yang dikenal dengan QCD itu. Quantity, Quality, Cost, and Time Delivery. Jadi ini sejarah yang kita sendiri masih di madrasah, di SD, itu sudah diajarkan mengenai sejarah ini. Yaitu ketika kafilah Muhammad yang sangat dipercaya di Jazirah pada waktu itu, yang kemudian menentukan harga, menentukan menjadi trendsetter, menjadi patokan harga di daerah itu. Jadi pasar pada waktu itu akan sangat ditentukan oleh kafilah Muhammad. Apalagi setelah pamannya wafat, maka semua pedagang-pedagang di Jazirah itu menanti berapa kira-kira harga-harga yang akan ditentukan oleh Muhammad. Itu luar biasa sekali. Jadi harga gandum kering, setengah kering, kandungan air seperti apa, harga unta apa, itu beliau dengan pegang begini, untanya sekian, pegang ini merogoh gandum, dilihat basah, kering, dan seterusnya. Begitu juga soal kualitas. Jadi kualitas itu sangat ditentukan oleh beliau. Jadi kalau beliau mengatakan kualitasnya A. Beliau mengatakan kualitasnya B. Kalau ini basah sekian, kering sekian, sesuatu yang tidak dimiliki oleh pedagang-pedagang kita hari ini, termasuk pedagang-pedagang Muslim. Kemudian begitu juga dengan beratnya. Ketika Rasulullah merogohkan tangannya ke dalam karung dan pedagang-pedagang yang curang itu meletakkan gandum-gandum yang basah itu di bawah sehingga lebih berat. Itu sudah sebuah kecurangan pada saat itu. Jadi precisely menurut Montgomery itu luar biasa sekali. Satu lagi yang hebat lagi, yaitu Haji Muhammad itu sebagai Al-Amin yang dipercaya itu senantiasa dibayar oleh beliau. Jadi kalau beliau mengatakan minggu depan atau 2 bulan 30 hari lagi saya akan datang membawa barang kualitasnya A, kuantitasnya 100, itu disampaikan. Itu dalam ekonomi disebut dengan market leader, price leader, quality leader, quantity leader. Beliau menjadi take a lead. Bayangkan sejarah yang kecil itu bagi kita yang tidak mengerti ekonomi abad yang lalu, dan seorang guru besar di Amerika Serikat, Paul Samuelson, hanya menemukan teori QCD itu dan mendapatkan hadiah Nobel yang dikritik oleh Montgomery yang katanya sebenarnya dia sudah usang sekali. Apa yang ingin saya ceritakan?
Sekarang ini kan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi begitu punya hebat dan besar. Dan kemudian seakan-akan kita sebagai umat itu tertinggal. Padahal kitalah yang sebenarnya juga yang memimpin, pernah memimpin dan bahkan harusnya sampai hari ini harusnya memimpin. Tetapi hanya karena keteledoran kitalah, padahal Rasulullah telah memberikan jejak-jejaknya, telah menjadi contoh teladan kepada kita bahwa beliau senantiasa di depan. Bayangkan berapa ratus tahun bedanya. Jadi beliau kehadiran gagasan-gagasannya, ide-idenya dan prakteknya itu melampaui zamannya. Dan zamannya kita lihat ratusan tahun. Hal-hal legasi seperti inilah yang harusnya kita petik dari Rasulullah. Ini saya kira yang saya ingin sampaikan ketika kita memperingati saat ini. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hanya 10 menit ini ada manfaatnya, terutama buat diri saya sendiri. Makin lama nanti kalau saya bicara, nanti Gus Baha yang di Rembang itu kehabisan waktunya. Betul Gus Aang? Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Banyak sekali sebenarnya yang bisa menjadi contoh buat kita setelah Rasulullah meletakkan itu. Begitu juga dengan sistem kenegaraan, saya kira satu saat nanti saya bisa ceritakan. Dan itu juga diakui oleh dunia. Bayangkan bagaimana piagam Madinah itu. Itulah suatu piagam yang jauh lebih hebat dari Marta Charter. Jadi kita jangan merasa senantiasa tidak mau belajar soal itu. Dan sering saya ingin mengingatkan kepada diri saya sendiri dan juga kepada orang-orang tercinta di dekat saya itu untuk tidak henti-hentinya belajar sebagaimana juga diteladankan oleh Rasulullah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq billahi fisabilil haq wallahu musta'an wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan atas sambutannya. Mohon berkenan kepada Bapak PLT untuk menyerahkan santunan pendidikan kepada Yayasan An-Nur 1 dan An-Nur 2. Sekali lagi kepada Bapak PLT mohon berkenan untuk menyerahkan santunan pendidikan. Kepada pimpinan Yayasan An-Nur 1 dan An-Nur 2 mohon untuk segera maju ke depan. Pemberian santunan pendidikan ini sebagai bentuk kepedulian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan berkenaan dengan dampak pandemi corona yang tentu sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat baik dari sisi ekonomi maupun pendidikan. Mudah-mudahan ini akan memberikan manfaat dan semangat bagi yayasan yang telah menerima santunan pendidikan ini. Terima kasih disampaikan. Baik hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum nanti kita dengarkan bersama ceramah agama yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim atau yang kita kenal dengan Gus Baha langsung dari Rembang, Jawa Tengah, marilah bersama-sama kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan negara kita tercinta ini diberikan keberkahan dan pandemi corona segera berakhir sehingga kita bisa melaksanakan kehidupan kembali secara normal. Doa akan dipimpin oleh Kiai Haji Sanusi Baco. Kepadanya disilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi syarrafal anam biwiladati sayyidil anam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina Muhammadin alladzi ballagar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa ala alihi wa ashabihi ulil kiram. Amma ba'd, segala puji bagi Allah syarrafal anam yang telah memuliakan seluruh manusia dengan kelahirannya manusia yang paling mulia. Salawat dan taslim kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada malam ini kita akan sama-sama membuka salah satu halaman sejarah dari halaman sejarah beliau. Dimaksudkan agar dari halaman sejarah beliau kita bisa melihat Nabi. Sebab kita belum pernah melihat Nabi. Dan Nabi sudah jauh dari kita. Sudah 15 abad. Makanya Nabi bersabda, tuba liman ra'ani wa amana bi. Wa tuba liman amana bi wa illam yarani. Bahagialah orang yang pernah melihat saya lalu beriman kepada aku. Tapi wa tuba lebih bahagia lagi orang yang tidak pernah melihat saya lalu beriman kepada aku. Kita semua ini yang hadir. Timbul pertanyaan, bagaimana Abu Jahil yang hari-hari melihat Nabi Muhammad? Jawabnya, Abu Jahil adalah orang yang tidak pernah melihat Nabi Muhammad, tapi yang dilihat Abu Jahil hanya Muhammad. Makanya beliau diberi gelar Abu Jahlin, bapaknya orang bodoh. Apakah Abu Jahil bodoh dalam pengertian ilmu? Tidak. Dia adalah orang yang paling pintar, tapi dia diberi gelar bapaknya orang bodoh karena mengerti kebenaran, tapi dia sendiri menginjak-injak kebenaran itu. Kalau demikian, istilah Abu Jahil tidak diikat oleh waktu dan tempat. Kapan ada orang mengerti kebenaran, tapi dia sendiri menginjak-injak kebenaran, itulah Abu Jahilnya abad ke-20. Islam tidak menghendaki lahirnya Abu Jahil yang baru. Mari kita berdoa. Doa dimaksudkan untuk melaporkan kepada Allah tentang kelemahan manusia, kemampuannya yang sangat terbatas, yang dinamakan Al-Qudratul Muhaddadah. Ya Allah, ya Rahman, ampunilah kami, ampunilah kedua orang tua kami, ampunilah orang-orang yang telah mewakafkan sebagian hidupnya untuk agamanya, bangsa dan tanah airnya, dan mewakafkan sebagian hidupnya untuk Partai Persatuan Pembangunan. Ya Allah, ya Rahman, jadikanlah umur kami berarti dan berharga dengan jalan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada sesama melalui pengabdian kita kepada Partai Persatuan Pembangunan. Ya Allah, ya Rahman, tolonglah kami untuk selalu mengingat ketika kami sakit, apatah lagi ketika kami sehat, ketika kami kepepet, apatah lagi ketika kami berhasil. Ya Allah, ya Rahman, tolonglah kami untuk menjadikan agama kami sebagai pengawal, pengawas, penata dalam segala aspek kehidupan kami dalam ikut membangun bangsa ini. Sebab kami yakin pembangunan tanpa moral agama berpotensi membawa malapetaka kemanusiaan. Ya Allah, ya Rahman,
Janganlah engkau memberi beban yang kami tidak mampu memikulnya. Jika engkau berikan jabatan, berikanlah jabatan yang kami mampu memikulnya. Jika engkau berikan kekayaan, berikanlah kekayaan yang mampu kami pikul. Sebab engkau telah berfirman, Innal insana layatagha ar-ra'ahu istanna. Manusia sering angkuh apabila melihat dirinya lebih subur dari orang lain. Jika engkau berikan ilmu pengetahuan, berikanlah ilmu yang mampu kami amalkan. Sebab problema yang paling besar di abad ini bukan lagi problema ilmu, tapi problema yang paling besar adalah ketidakmampuan manusia melaksanakan apa yang dia ketahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah ceramah agama dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sekaligus juga acara doa bersama untuk Indonesia. Ceramah agama ini akan disampaikan langsung dari Rembang, Jawa Tengah oleh Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim yang biasa kita kenal dengan Gus Baha. Untuk itu langsung saja kami persilahkan kepada Gus Baha untuk menyampaikan ramah agama. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibika Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Nama ba'du. Yang sangat kami hormati Ki Haji Sanusi Bajo, Haji Suharso Munarfa, Bapak Asrusani, Mas saya Haji Arwani Tomafi, putra guru saya Haji Tadsyasin Maimun, Bapak Haji Dasat Latif, yang juga sangat saya hormati, dan beliau ini adalah guru kami, Wakil Ketua Dewan Majelis Syariah Kiai Haji Abdul Ubab Maimun, dan semua jajaran Majelis Syariah, jajaran DPP P3 yang semuanya saya hormati. Sebelumnya beberapa tamu dari DPP minta saya ngisi acara ini, doa untuk negeri dan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak akan banyak memberi masukan karena kebenaran hakiki adalah kebenaran yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala pada setiap perasaan individu. Sehingga Islam datang hanya untuk mendukung atau membenarkan al-fitrah as-salimah, kecenderungan baik dari manusia. Saya tadi pagi ngisi di acara ini dan saya anggap sama, yaitu sama-sama kita di P3 maupun di Indonesia mengidolakan Hadratus Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair, dan hari-hari ini ada gerakan mendukung beliau sebagai pahlawan nasional. Kenapa ini ada hubungannya dengan P3? Bahwa di Indonesia, kata beliau, untuk berjuang membenahi Indonesia, tentu beliau inginnya pakai partai yang resmi, pakai kultur-kultur politik yang dianut oleh orang-orang sebelum beliau.
Karena kita tahu P3 adalah fusi dari partai-partai Islam yang dulu, sehingga beliau sampai akhir hayatnya mengugemi P3 atau tetap berkhidmat di P3. Begitu juga putra-putra beliau, ada Ki Haji Abdul Maimun, ada Ki Haji Taj Yasin. Saya di sini hanya menyampaikan satu makalah yang ditulis kitab Al-Bidayah wa Nihayah karangan Ibnu Katsir Ad-Dimishqi. Beliau terkenal sekali pengarang tafsir Ibnu Katsir. Dalam halaman 238 juz 5, beliau menghentikan atau menceritakan seorang wali yang menghentikan law anna li da'watan mustajabatan la da'udu biha li imami amatin fa innahu idza saluha aminatil bilad wal ibadu. Jadi di antara khazanah dari wali-wali dulu adalah kalau saya tahu punya jatah satu doa yang mustajab. Saya ulang lagi, para wali-wali dulu cara berpikir sangat-sangat positif dan sangat-sangat berpikir untuk orang banyak. Kalau saja saya tahu punya satu saja doa yang mustajab, doa yang pasti dikabulkan Allah, pasti doa itu tak peruntukkan seorang pemimpin besar, seorang presiden atau khalifah atau syekhul masyayikh atau siapalah, bukan untuk saya. Karena ketika pemimpin besar ini imamu amatin, mungkin dalam konteks modern bisa presiden, bisa raja, sekali beliau ini baik, maka kebaikannya akan dirasakan seluruh bangsa. Jadi guyonan saya, kalau misalnya ada wali kapasitasnya hanya RT atau RW, atau ada orang soleh yang kapasitasnya hanya diakui satu kampung, kalau dia baik tentu kebaikannya hanya dirasakan satu kampung. Tapi kalau seorang presiden atau raja atau perdana menteri atau syekhul masyayikh atau siapa yang imamu amatin, dia baik, beliau baik, maka kebaikan ini akan dirasakan seluruh rakyatnya, seluruh bangsa Indonesia. Sehingga dari ajaran-ajaran guru kami, Syekhina Kiai Maimun Zubair, diajarkan bahwa kita tidak boleh egois. Apa artinya kita soleh sendiri kemudian bangun masjid susah? Apa artinya kita soleh sendiri kemudian tidak menciptakan komunitas sosial? Bahwa bangsa ini ketika dihimpit pandemi, banyak masyarakat yang pulang kampung karena di kota di PHK, kemudian mereka baik-baik saja karena ada sistem sosial yang ditanamkan para kiai, para orang-orang baik untuk menolong yang lemah, untuk memberi makan yang kelaparan, untuk menghibur yang sedang galau. Sehingga selain negara berbuat baik, sistem sosial kita juga berbuat baik. Negara tentu tidak cukup untuk mengawal semua ini, masyarakat juga tidak akan cukup untuk mengawal semua ini. Maka dibutuhkan jiwa besar dan kearifan untuk sama-sama mengawal bangsa ini. Sehingga para wali dulu, di antara yang dikatakan, kemudian banyak kiai Indonesia yang menyimpulkan, law alim tu anna li du'awatan mustajabah la ta'awudu biha li imami amatin fa innahu idza saluha aminatil bilad wal ibad. Jadi kalau kata wali-wali dulu, kalau saja maka doa itu akan saya peruntukkan supaya pemimpin kami itu soleh, sehingga soleh ini bisa merata di seluruh bangsa ini. Kemudian yang kedua, ini diantara yang saya terus mengkaji sama Syekhina Kiai Maimun Zubair, sehingga saya termasuk tentu orang yang mendukung gelar kepahlawanan itu. Di forum ini saya juga minta sekaligus sama DPP P3 untuk ikut membantu, meskipun saya tahu beliau tidak butuh itu, tapi kita butuh bahwa negara ini akan berhubungan baik dan selalu baik dengan ulama, dengan tokoh-tokoh agama. Kedua, saya akan cerita sedikit tentang cara sosialisasi Islam atau kebenaran di bumi Indonesia. Saya baca kitab Asy-Syifa, juga ada di kitab Ihya, juga ada di beberapa kitab. Ini sebagai referensi acuan, saya menulis di kitab Asy-Syifa halaman 83, kalau di Ihya di juz 3 halaman 508. Di situ diceritakan ada seorang bedui, orang bedui itu orang yang kurang peradaban, orang kampung lah kira-kira gitu, minta sesuatu kepada Rasulullah. Karena Rasulullah itu tidak orang kaya, tidak banyak harta, beliau dikasih sekadarnya.
Dan memang itu kemampuan Rasulullah, bukan karena kikir. Si Arabi ini kecewa dan ngumpat-ngumpat. Ketika si Arabi kecewa dan ngumpat-ngumpat ini, banyak sahabat yang ingin memukul dia karena dianggap tidak etis, tidak sopan kepada Rasulullah SAW. Tapi uniknya ketika Nabi pirsa, Nabi tahu bahwa sahabat ini banyak yang kecewa, bahkan ingin memukul si Arabi tadi, Rasulullah memanggil Arabi tadi. Kila dalam satu riwayat selang 1 hari. Karena peristiwa itu Nabi tahu setelah 1 hari. Dipanggil lagi, kemudian si Arabi ditambahkan dikasih lebih. Kemudian si Arabi tadi muji-muji Rasulullah di depan Rasulullah. Saya ulang lagi, si Arabi tadi muji-muji Rasulullah di depan Rasulullah. Tapi apa kata Nabi? Kalau kamu betul sudah muji saya, kamu harus muji saya di depan umum, karena kemarin kamu menggerutu saya di depan umum. Sehingga yang dikenang oleh sahabat saya adalah kamu mengkritik saya, mencibir saya di depan umum. Kamu harus meluruskan ini di depan umum juga. Kata si Arabi, ya oke ya Rasulullah. Setelah di depan umum, si Arabi tadi muji-muji Rasulullah, dan kemudian sahabat yang tadinya benci sama orang Bedui ini, orang kampung ini, kemudian menjadi tidak benci. Singkat cerita, setelah semua itu Rasulullah ngendikan, ini satu rumus yang luar biasa, satu manhaj yang luar biasa untuk bangsa Indonesia. Kata beliau, ini saya baca Arabnya supaya dapat berkah dari teks yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kata Nabi, sabda Nabi, masali wa masalu hada masalu rajulin lahu naqatun syaruddat alaihi fattaba'an nasu falam yazidura illa nufuran. Jadi terus faidahum, setelah itu terus ketemu sahibu wa khallu baini wa baina naqati fa inni arfaqu biha minkum wa a'lamu. Terus fanadahum sahibuha. Ya saya ulang lagi ya. Fanadahum sahibuha khallu baini wa baina naqati fa inni arfaqu biha minkum wa a'lamu. Fatawajjaha laha baina yadayha fa akhadhaha minkum mamil ardi faradda hatta ja'at wastanakhat. Wa syadda 'alaiha rakhlaha wastawa 'alaiha. Wa inni law taraktukum haitsu qala ar-rajulu ma qala faqataltumuhu dakhalan nar. Jadi kemudian kata Nabi, setelah orang ini puas karena diberi banyak. Perlu dicatat, si Arabi ini puas karena diservis banyak oleh Rasulullah SAW. Jadi senangnya Nabi itu karena diservis, bukan ikhlas-ikhlas banget, karena diservis. Saya ulang lagi, karena diservis. Tapi kemudian setelah orang ini puas dan mengutarakan kepuasannya di depan sahabat, kata Nabi, ibarat saya dengan orang Bedui ini ibarat orang punya unta. Unta ini lepas. Kemudian banyak orang yang menolong, yang punya unta, nolong, masyarakat nolong supaya ikut memegang atau ikut mengendalikan unta ini. Falam yaziduha illa nufuron, karena orang-orang ini asing bagi unta ini tambah lari. Kemudian kata yang punya unta, biar saya aja yang nangani. Terus orang yang punya unta ini ngambil segegam rumput, kalau di Indonesia mungkin seperti itu, kemudian merayu unta itu, kemudian bisa dijinakkan. Terus kata Nabi, saya dengan umat saya seperti itu. Setahu-tahu kalian tentang metode menobatkan umat itu tahu saya, kata Nabi, karena saya arfak, saya yang lebih kasih sayang kepada mereka. Kalau saja orang Arabi kemarin kamu bunuh dalam keadaan dia membenci saya, mengumpat saya, mengkritik saya, maka dia mati dalam keadaan kafir, karena dia mati dalam keadaan membenci Rasulullah SAW. Tapi uniknya Nabi menghilangkan kebencian ini juga dengan servis sosial, dengan memberi lebih. Dan sekarang si Arabi ini mencintai Nabi ya karena diservis lebih, dan itu cukup. Nah, sebab di sini para kiai kita, guru kita, utamanya saya, guru kita semua, Syekhina Kiai Maimun Zubair, di antara wasiat yang diulang-ulang adalah kalau kamu ingin meninggal husnul khotimah, maka kamu harus berperilaku yang simpatik kepada siapapun. Wal ya'ti ilan nas ma yuhibbu ayyuta ilaih. Kita harus berbuat baik dengan siapapun, karena agama ini, kebenaran ini bisa dicintai ya kalau kita baik. Karena al-insan abdul ihsan, manusia itu pasti kalah dengan kebaikan. Saya berkali-kali dalam diskusi fikih sering bilang, mungkin fikih formal akan mengatakan senyum itu sunnat. Tapi ada konteks tertentu di mana misalnya kita bersaing dengan orang-orang zalim, orang fasik. Yang orang fasik senyum baik,
Kemudian kita yang soleh itu menggerutu, mengumpat. Tentu orang yang masih netral, tidak soleh banget ya tidak fasik banget, akan milih yang nyaman, yaitu ke yang fasik. Karena yang fasik baik, yang soleh gerutu. Maka dalam konteks seperti ini senyum akan kita katakan wajib. Karena hanya dengan cara itu kebaikan menjadi menarik. Begitu juga menyangkut sodako. Mungkin secara fikih formal yang wajib hanya zakat dan beberapa sodako yang wajib karena darurat. Tapi dalam konteks lapangan, saya ulang lagi, dalam konteks di lapangan, ada orang fasik, orang dolim yang bawaannya itu dermawan, coro Jawa nyanyoh sering memberi. Yang soleh bawaannya ini kikir misalnya. Maka orang akan simpati kepada yang fasik tapi dermawan. Sehingga akhirnya kita berpendapat dermawan itu ya wajib. Sehingga ketika Nabi diceritainin ada satu ketua daerah, Sayyidul Wadi kalau dulu orang Arab bilang, diceritain dia punya keluasan begini-begini, punya kelebihan begini-begini. Terus kata Nabi, ya sudah dia pemimpin kamu. Setelah Nabi dilaporin, tapi dia kikir, ya Rasulullah langsung sama Nabi, dia jangan jadi pemimpin. Wa ayudain adwa'u minal bukhl, kata Nabi. Nggak ada penyakit seburuk kikir itu. Nah, sebab itu kenangan kita semua kepada Mbah Maimun, selain ramahnya, selain kealimannya, selain kearifannya, tentu kenangan kita semua adalah sakhoknya, sifat dermawannya. Dan beliau sering fatwa, dan itu saya hafalkan, man arada sabat ala ta'alimi hadaddin fi misli hadal asr labudda wa antakuna lahu ma'arif wa madarik lam tu'had fil ayyamil khaliyah. Ini sering saya hafalkan. Jadi orang kalau ingin berdakwah agama ini di negara seperti ini, di zaman seperti ini, dia harus punya madarik, punya satu penemuan, punya satu manhaj yang belum pernah dipraktikkan oleh ulama-ulama dulu. Di antara yang paling saya kenang tentu beliau ketika membolehkan atau bahkan menyuruh Gus Yassin koalisi dengan Pak Ganjar, di sini ada fikih nasionalis religius, sehingga beliau punya sunnah, punya tasyrek bahwa kita harus berhubungan baik sama negara ini. Begitu juga putra-putra beliau dulu, Kiai Haji Abdul Wahab pernah DPR RI, pernah DPR wilayah, begitu juga Gus Yassin wakil gubernur, adik saya ini juga PLT P3 di Rembang. Semuanya itu adalah mengawal supaya bangsa ini hubungannya itu baik-baik saja. Sehingga saya pernah baca di kitab Ithaf, kitab yang sering disebut Mbah Maimun Syarah Ihya, kata beliau di kitab Ithaf itu ada seorang wali yang saking walinya sudah di alam malakut, meninggalkan alam fana ini, meninggalkan manusia-manusia di bumi ini. Kemudian setelah di alam malakut masih ditegur sama Allah, orang yang di bumi ini adalah orang-orang yang saya ciptakan, dan itu ada hubungan rahim dengan kamu, maka kamu harus kembali ke bumi menata mereka sebagai bentuk silaturahim. Sehingga ajaran Mbah Maimun dan semua orang-orang alim, apapun baik kita, apapun wali kita, apapun dekat kita kepada Allah, pada akhirnya nyatanya Rasulullah SAW yang sudah sampai Sidratil Muntaha, kemudian beliau disuruh turun lagi oleh Allah membenahi manusia-manusia yang ada di bumi, karena semuanya itu kita. Ar-Rahim sujnatun minar Rahman. Sehingga kita mengurus manusia, mengurus bangsa Indonesia, mengurus partai B3 itu bukan bagian yang harus tercerabut dari kewalian keulamaan, tapi juga itu bagian dari mandat keulamaan Mbah Mun, kewalian Mbah Mun untuk menata bangsa ini. Dengan demikian kita insya Allah berusaha semaksimal mungkin meneladani beliau, juga meneladani semua majelis Dewan Syariah di P3, juga meneladani semua ulama, bahwa kita ingin baik-baik saja, ingin lebih baik lagi, dan kita selalu berharap bangsa ini selalu tambah hari tambah baik, menjadi baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arham ummata habibika Muhammad, Allahumma aslih ummata habibika Muhammad, Allahumma tajawaz an ummati habibika Muhammad, Allahumma ja'alna salimin ghanimin mu'afin min kulli bala'id dunya wal akhirah.
Allahumma ftah lana futuhal arifin wa jala amalana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma ya wa adrikna ya Allah daiman wa fi kulli hal fi alaika wa na'maika fi kulli harakatina wa saqtatina ya Allah hatta tudrikana ya Allah idraka minka wa ona minka ya wa fi lujajis zaman sallimna wa sallimul muslimin. Allahumma ya ilahana ya Allah isrifana su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala ma tasya'u qadir. Aslahallahu umural muslimin sarafallahu syarral mu'din. Aslahallahu umural muslimin sarafallahu syarral mu'din. Aslahallahu umural muslimin sarafallahu syarral yazal utufina fi ma nazal innaka latifun lam yazal utufina wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Terima kasih. Alhamdulillah. Maka berakhirlah acara doa bersama untuk Indonesia dan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari ini. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada PLT Ketum atas kehadirannya, Bapak Sekjen DPP beserta seluruh jajaran pengurus dan juga tentunya pengurus DPW dan juga para hadirin peserta muktamirin yang besok akan menyelenggarakan Persatu Pembangunan. Mudah-mudahan berjalan terlaksana dengan sukses dan lancar dan bisa menghasilkan pemimpin yang mampu membesarkan Partai Persatuan Pembangunan. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, dengan begitu maka berakhirlah acara ini. Saya selaku pembawa acara kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.